film ini mungkin mengangkat ya miskomunikasi yang terjadi di keluarga gitu ya. Kalau ini kan terjadi antara hubungan nenek dan cucunya gitu ya. Gimana cucunya ngerasa ya nggak pernah ada rasa sayang atau rasa cinta yang didapetin selama didik sama neneknya ini gitu. Itu sih enaknya kayaknya syuting sama komedian kayak nggak berasa syuting gitu karena ya udah terhibur aja terus-terusan baik di set maupun di kayak tempat lagi istirahat gitu ya gitu. Tetap ya udah nemu aja gitu celah buat bisa ngelucu. Seru banget. Horor banget sih. Horor gitu. banget tuh. Apa tuh? Yang horor itu ini sih mukanya Mas Dodit sih. Aduh. Kembaran loh, kembarannya apa gitu. Sorry. Tapi maksudnya kalau di film pun berantem juga. Di film mah berantem banget sih. Berantem kita banget kayak Tom and Jerry gitu kayaknya. Iya. Seru banget sih. Cuma emang itu sih bagian horornya sih Mas Dodit sih. Dia sangat horor ya. Nah, tapi nggak ada kejadian yang mistis beneran, nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Soalnya bener-bener fun juga. Fun juga. Kayaknya juga misalnya kayak hantunya mau nakutin kayak aduh lucu lagi. Jadi kayak dia malah bingung jadi ya malahnya. Jadi ya udah nggak usah gue takutin deh. Gitu. Sekali kita masih di Video Ocean bareng Angga Yunanda. Angga gimana? Akhirnya kolaborasi sama yang komik-komik ini nih sama komedian gitu. Betul. Kan. Ini kan katanya film komedi komedi horor pertama juga kan. Itu gimana tuh rasanya? Iya, sangat banyak banget dibantu sih gitu ya sama kakak-kakak semua gitu ya karena mungkin ya mereka tahu aku sama Wafi itu pertama kali ya main film komedi yang kita harus kayak ikutan nyemplung juga gitu ya di di semua kondisi yang ada dan situasi yang ada di filmnya gitu. Jadi banyak banget mereka ngasih masukan tentang kira-kira gimana teori-teori ya berkomedi yang baik gitu ya. Jadi meskipun ya masih kecil banget lah ya porsinya, bisa dibilang porsi komedinya di sini gitu, tapi ini menurut aku awal yang baik banget sih untuk aku bisa kayak eksplorasi di genre yang baru. Tapi sebenarnya Angga tuh orangnya yang dikit-dikit ngelucu apa? Nah iya, gimana? Kita mau tahu nih. Enggak sih. Enggak. Aku susah banget sih kalau ngelucu. Tapi istri aku si Shenina tuh dia jago banget sih, dia orangnya kocak banget sih. Tapi biasanya kalau suami mah depan istri selalu lucu. Biasanya iya. Istri kita tuh selalu terhibur sama suaminya sendiri. Mencoba untuk melucu untuk akhirnya mencairkan suasana. Iya, biasanya sih gitu depan istri mah lucu selalu. Kalau depan orang tuh ya belum tentu lah. Tapi receh enggak tuh orang? Nah, aku receh banget sih. Itu ngelihat video-video di sosmed aja kayaknya bisa kayak ngakak buat lama banget. Nah, kalau misal ini kan main sama komedian, pas lagi adegan yang harus ada komedinya tuh gimana? Ada kayak ketawa-ketawa mulu. Akhirnya ngeritek mulu karena ketawa. Yang paling sulit nahan ketawanya sih. Karena mereka pasti ada aja kayak celetukan, spontan tapi lucu gitu. Tapi itu sih enaknya kayaknya syuting sama komedian kayak nggak berasa syuting gitu karena ya udah terhibur aja terus-terusan baik di set maupun di kayak tempat lagi istirahat gitu ya gitu. Tetap ya udah nemu aja gitu celah buat bisa ngelucu. Seru banget. Mau nanya satu lagi, ini pertanyaan klasik film horor sih. Apa tuh? Ada kejadian horor nggak di lokasi syuting? Ya kan? Kayak ketawa-ketawa ada ikut ketawa gitu kan. Namanya film horor kan, walaupun komedi kan pasti akan dibangun suasananya sebagai horor kan. Nah, bantu Angga kita lagi nyari clipper nih buat di TikTok. Iya benar. Horor banget sih. Horor banget tuh. Apa tuh? Yang horor itu ini sih mukanya Mas Dodit sih. Aduh. Kembaran loh, kembarannya apa gitu. Sorry. Tapi maksudnya kalau di film pun berantem juga. Di film mah berantem banget sih. Berantem kita banget kayak Tom and Jerry gitu iya. Karena ya pastinya meskipun kita kelihatannya kembar tapi banyak banget kayak perbedaan yang hadir mulai dari kayak karakternya terus kayak ngeselinnya dan gimana cara kita untuk survive dari kejaran nenek ini gitu ya. Jadi
Seru banget sih. Cuma emang itu sih bagian horornya sih Mas Dodit sih. Dia sangat Sangat horor ya. Tapi nggak ada kejadian yang mistis beneran, nggak ada. nggak ada sih. Nggak ada ya. Nah, soalnya Oke. bener-bener fun juga Fun sih. juga. Kayaknya juga misalnya kayak hantunya mau nakutin kayak aduh lucu lagi. Jadi kayak dia malah Iya, jadi bingung nggak ya nakut. malahnya. Jadi ya udah nggak usah gue takutin deh. Gitu. Faktanya dia punya kembaran guys. Benar. Ternyata acting sudah berapa tahun? 10 10 tahun. Iya. Kita baru tahu dia punya Punya kembaran. Nah, kembaran. itu dia. Satu-satunya cara kalian tahu kembaran aku siapa ya nonton. Nonton Bener. bener. Gimana kembarnya mereka tuh lihat Kembar aja. banget. Pasti nggak bisa bedain sih. Parah, linglung Parah. kita Nggak bisa nggak sih. bisa kita nggak Mana bisa. Angga, bener. mana kembarannya kita Kembarnya bingung. benar benar. Ya Allah. Tapi Tapi di lucu tuh film ini. Gua nonton dah. di apa genre kan Horror Horror komedi. Tapi ada pesan-pesannya nggak sih Iya, betul. dari film ini sebenarnya Angga? Nah, kalau pesannya sendiri, film ini mungkin mengangkat ya miskomunikasi yang terjadi di Oke. keluarga Oke. gitu ya. Oke. Kalau ini kan terjadi antara hubungan nenek dan cucunya gitu ya. Gimana cucunya ngerasa ya nggak pernah ada rasa sayang atau rasa Betul, cinta betul, yang betul. didapetin selama di didik sama neneknya ini Neneknya, gitu. Tapi kan ternyata ya cinta orang tuh berbeda-beda gitu cara berkomunikasi Oh, iya, dan iya, mengkomunikasikannya iya, iya. dan itu gimana cara kita untuk bisa ya berdamai sama orang-orang tersayang sama diri kita sendiri dan ngelihat perjalanan hidup dari si kembar ini untuk bisa jadi lebih dewasa terus jadi bisa lebih ya mencintai dirinya sendiri dan juga keluarga itu seperti apa dan siapa tahu kalian juga bisa apa ya tersentuh gitu ya Oke. hatinya gitu jadi nggak cuma kayak ketawa sama takut gitu ya iya, tapi di sini juga kayak bisa menyentil hati kalian lah gitu selama Oke. nonton film ini. Ada pesannya Ada pesannya juga, ya, betul. bisa dibilang film keluarga juga ini. Yes. Ya betul. Tayang tanggal berapa? Tayangnya tanggal 22 Januari 22 Januari. di bioskop. 2026 ya inget ya. Yes. Ya, 2027 save the date ya. jangan. Masih lama kalau Lama, 2027. cuma 2026 ingat. Di bioskop kesayangan kamu. Benar. Angga mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk listeners. Ya, dengerin. untuk listeners semoga kalian bisa punya kesempatan untuk menonton film terbaru aku sebelum dijemput nenek gitu ya. Bakal tayang tanggal 22 Januari di bioskop. Dan ini satu-satunya kesempatan kalian kalau pengen ketemu sama aku dan juga kembaran aku di sini. Benar itu banget. dia. Gak ada di tempat lain, Benar. cuma ada di sini aja. Nah. Gimana Oki Rengga ngomong Jawa? Nah, itu dia. Iya bener itu tuh. Itu yang gue tunggu-tunggu sih. Kayak gue nonton gara-gara mau ngeliat kembarannya Angga sama mau ngeliat Oki Rengga tuh. Ngomong Jawa. Bener. Gitu. Kalau Angga kan kita mah udah tahu Angga actingnya iya, kayak udah gimana pasti. kualitasnya. Legit. Benar. Kualitas actingnya. Kalau itu Angga Yunanda terima kasih Terima kasih banyak ya, Kak. sudah main-main ke V-Radio Terima dan kasih. sukses terus Amin. untuk karya filmnya dan juga Benar. film Sebelum Dijemput Nenek semoga hits. Benar. Amin. Bisa Box 1 juta, office. 2 juta, 3 juta. Amin. Kalau gitu saya Hafiz. Saya Abdul. Pamit dulu listenersnya dan juga Angga Yunanda. Pamit Pamit dulu. dulu. Sampai berjumpa di V-Radio Sian bareng selanjutnya. Kalau gitu kita pamit ya. Bye-bye. Bye.